Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fitriah dari kelas Pendidikan Biologi A akan melakukan presentasi dari tugas pendidikan kewarganegaraan. Baik, langsung saja. Yang pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Jawabannya tentulah kedamaian dan ketentraman hidup dalam bernegara. Lalu dengan cara apa? Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang harmonis. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. 4. Upaya menghapus ekstremisme. 5. Menumbuhkan semangat berkorban demi bangsa. Dan yang terakhir, menjaga negara. Kemudian, pertanyaan yang kedua, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Yaitu 1. Kemanusiaan, di mana kemanusiaan ini adalah memanusiakan manusia. Kemudian yang kedua, persatuan. Tentu ini menjadi poin yang penting untuk mendukung tercapainya tujuan bersama. Tanpa persatuan, suatu tujuan tidak akan mungkin bisa kita capai. Kemudian yang ketiga, toleransi, di mana Indonesia adalah suatu negara yang majemuk. Toleransi sangat diperlukan dalam perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, tentulah kerjasama. Kerjasama yang mengcover semua elemen-elemen ini atau nilai-nilai ini untuk mendukung tercapainya tujuan bersama kita. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Tentu yang pertama, pemahaman. Pemahaman kita terhadap transnasionalisme akan menumbuhkan cinta tanah air, jiwa semangat juang, tentu dengan penguatan. Kemudian, pertanyaan yang keempat, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Jawaban saya, nasionalisme yang menghantarkan Indonesia pada kemerdekaan tidaklah sama dengan nasionalisme yang muncul di Eropa. Nasionalisme Indonesia merupakan kristalisasi keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, dibungkus dengan perasaan senasib sebagai bangsa yang tertindas. Bung Karno pernah menyebutkan bahwa nasionalisme timur berbeda dengan nasionalisme barat. Sekarang, nasionalisme Indonesia harus mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan berkeadilan. Kemudian, pertanyaan yang kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Jawabannya tidak, namun bersyarat. Maksudnya adalah kewarganegaraan ganda bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini ingin memisahkan salah satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jika orang tersebut sebenarnya bisa untuk memiliki dua kewarganegaraan dan juga dapat menjaga serta meningkatkan nasionalisme masing-masing, maka jawabannya bisa berubah menjadi iya. Dan yang terakhir, pertanyaannya adalah, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Jawaban kami, Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari beragam suku bangsa yang juga memiliki perbedaan dalam bahasa, etnis, kepercayaan, dan ideologi. Perbedaan tersebut dapat mendorong untuk terjadinya konflik, namun sebaliknya dapat menjadikan persatuan dengan terwujudnya sikap saling tolerir antar warga Indonesia. Akan tetapi, untuk mewujudkan persatuan dengan dasar perbedaan yang ada itu, Indonesia membutuhkan nilai-nilai yang dapat mengikat masyarakatnya menjadi satu kesatuan yang majemuk. Oleh karena itu,
Elemen-elemen yang mengikat agar kesatuan bangsa tetap terjaga adalah tercermin dalam 4 pilar kebangsaan sebagai dasar bernegara. Apa itu? Yaitu 4 pilar tersebut antara lain Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan pilar keempat yakni Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Itulah elemen-elemen yang mengikat kita menjadi suatu kesatuan yang utuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.